Hari ini saya akan masuk di bagian yang ketiga dari seri khotbah doa yang menghasilkan mujizat. Ya, dan di bagian yang ketiga ini saya mau bagikan kepada saudara tentang yang namanya berdoa dalam roh dan kebenaran. Kita baca bersama Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-24. Saya bacakan buat saudara. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah saudara, kita sudah familiar dengan yang namanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke? Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara, sama seperti kita menyembah, demikian pula seharusnya kita berdoa. Kita juga harus berdoa dalam roh dan kebenaran. Ini adalah rahasia doa yang menghasilkan mujizat. Dengan kata lain, kalau saudara rindu doa saudara, doa yang punya kuasa. Bukan doa yang kering, bukan doa yang kosong. Tapi doa yang sungguh-sungguh ada hasilnya, ada dampaknya, ada efeknya, ada mujizat terjadi. Maka kita harus belajar doa dalam roh dan kebenaran. Minggu lalu kita sudah belajar tentang menyingkirkan penghalang-penghalang doa. Kalau itu kita lakukan, penghalang-penghalangnya kita singkirkan. Sekarang supaya doa kita menghasilkan mujizat, maka kita perlu belajar berdoa dalam roh dan kebenaran. Apa artinya berdoa dalam roh dan kebenaran? Saya mulai dulu yang pertama, berdoa dalam roh. Kita baca Kejadian pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tapi kita perhatikan ayat 1 saja terlebih dahulu. Ditulis begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sampai di situ. Boleh perhatikan ke depan sini. Ditulis pada mulanya siapa? Allah. Jadi ketika kisah dunia ini diciptakan, semua ciptaan ini pada mulanya adalah Allah. Langit dan bumi ini bisa ada karena pada mulanya adalah Allah. Allah itu sumbernya, Dia akarnya, Dia yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Tumbuh-tumbuhan bisa ada, binatang bisa ada, burung di udara, ya, ikan di laut bisa ada karena pada mulanya adalah Allah. Bahkan saudara dan saya sebagai manusia, kita dibentuk oleh Allah. Dan kita menjadi makhluk hidup karena Alkitab mencatat Allah menghembuskan nafas hidupnya. Itu ruah saudaraku. Menghembuskan masuk di dalam diri kita. Roh Allah masuk di dalam diri kita. Maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Dengan kata lain begini. Di sini creation. Di sini creator. Artinya di sini ciptaan, di sini adalah pencipta. Ciptaan bisa ada karena ada pencipta. Makanya pada mulanya adalah Allah. Yang tidak ada jadi ada karena Allah. Yang mustahil jadi tidak mustahil karena Allah. Itu sebabnya kalau kita berdoa dan kita mau doa kita disertai kuasa, membuat yang tidak ada jadi ada, membuat yang mustahil jadi tidak mustahil, menyebabkan mujizat bisa terjadi. Saya mau ngomong begini, doa kita, diri kita perlu dipenuhi oleh roh Allah. Kepenuhan roh Allah itu yang akan membuat kuasa Allah mengalir dalam diri kita. Itu sebabnya penting sekali kita membuka hati kita lebar-lebar, supaya kita bisa mengalami kepenuhan roh Allah. Saudaraku, manusia itu terbatas, tapi roh Allah tidak terbatas. Kalau kita doa tanpa kepenuhan roh Allah, kita doa sendiri, doa kita terbatas karena kita terbatas. Tapi kalau kita dipenuhi oleh roh Allah yang tidak terbatas memenuhi kita, nanti semakin lama batas-batas keterbatasan kita juga semakin pudar. Itu sebabnya ketika kita berdoa, orang-orang yang mengalami kepenuhan roh Allah dan kemudian berdoa, maka hal-hal yang tidak masuk akal Tuhan bisa kerjakan. Mujizat bisa terjadi. Saya berdoa melalui seri firman Tuhan ini akan terjadi perubahan di dalam doa saudara. Dalam nama Yesus mulai hari ini doa saudara menghasilkan mujizat. Ketika Anda berdoa kesembuhan terjadi. Ketika Anda berdoa pemulihan terjadi. Ketika Anda berdoa pertobatan seisi keluarga saudara terjadi.
Amin. Tapi kita perlu mengalami yang namanya kepenuhan Roh Allah. Karena kepenuhan Roh Allah itu menentukan seberapa besar kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita. Itu tadi ayat yang pertama. Sekarang lanjutkan ayat yang kedua dari Kejadian 1 tadi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah apa? Melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini pertanyaannya bagaimana kita mengalami kepenuhan Roh Allah di ayat yang kedua di sini. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Waktu saya berdoa dan waktu saya merenung tentang ayat ini, saudaraku, saya jadi dapat satu pembukaan. Ini bicara tentang penciptaan dunia ini. Ayat Kejadian 1 ayat 1 dan ayat yang kedua ini bicara tentang penciptaan dunia. Tumbuhan bisa ada, binatang bisa ada, langit bumi bisa diciptakan, semuanya ini bisa terjadi. Saudara dan saya bisa ada, karena pada mulanya adalah Allah, terus kemudian Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu sebabnya yang tidak ada jadi ada. Oke, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Coba saudara renungkan, itu kan penciptaan dunia. Sekarang bicara hidup kita, bicara situasi kita, diri kita sendiri. Kalau kita berpikir, bukankah manusia, tubuh kita ini 70%-nya juga terdiri dari air, cairan, yang 30% solid. Saudaraku, tapi kita ini, hidup kita, jadi artinya ini bisa bicara paralel tentang hidup kita. Karena Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, maka pada waktu dunia diciptakan, sekalipun awalnya gelap, tapi karena Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, yang gelap berubah jadi terang. Oke, yang tadinya belum berbentuk, tiba-tiba karena ada Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air, maka mulai ada pegunungan, ada lembah, ada lautan, dipisahkan dengan daratan, ada ini, dibuat jadi indah. Saya mau ngomong sama saudara, kuncinya Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Demikian juga dengan hidup kita. Kita perlu mengalami Roh Allah melayang-layang di atas hidup kita. Maksudnya apa itu? Artinya apa? Melayang-layang di sini artinya mendominasi. Oke, artinya memenuhi hidup kita. Yang saya mau tanya sama saudara adalah apa yang Anda biarkan memenuhi hidup saudara? Apa yang saudara biarkan mengisi pikiran saudara dan hati saudara? Saya berdoa bukan yang lain, tapi Roh Allah yang memenuhi hidup saudara. Hadirat Allah yang mengalir dalam hidup saudara. Pengurapan Allah yang datang dalam hidup saudara. Karena kalau Roh Allah yang memenuhi hidup kita, saya mau beritahu saudara, saat ini boleh jadi hidupmu gelap. Tapi kalau ada Roh Allah yang memenuhi hidup saudara, yang gelap akan jadi terang, masa depan yang suram akan dirubah jadi masa depan yang gilang, gemilang di dalam Yesus. Yang sekarang terlalu besar, terlalu jauh untuk ukuran saudara. Tapi kalau Roh Allah memenuhi hidup saudara, nanti yang mustahil jadi tidak mustahil. Amin. Tapi kita perlu pastikan yang mengisi diri kita, yang memenuhi, yang dominan atas hidup kita adalah Roh Allah. Waktu saudara datang sama Tuhan di dalam doa, saudara mencari Tuhan dan saudara berdoa. Saya mau ngomong sama saudara, saat itu kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan memenuhi hidup saudara. Itu Roh Allah melayang-layang di atas hidup saudara. Waktu saudara datang sama Tuhan mulai menaikkan pujian, saudara menyembah Tuhan. Tadi Anda bersama-sama menaikkan lagu, kita masuk dalam penyembahan. Saya percaya hadiratnya mengalir memenuhi hati saudara. Itu artinya Roh Allah melayang-layang atas hidup kita. Waktu saudara buka Alkitab tiap pagi, Anda bangun, Anda saat teduh. Terus Anda baca Alkitab, Anda renungkan Alkitab. Saudara minta Tuhan bicara dalam hidup saudara. Saat itulah hikmat Allah akan datang dalam hidup saudara. Akan ada pewahyuan turun dalam hidup saudara. Itu Roh Allah melayang-layang atas hidup saudara. Oke, itu sebabnya Alkitab ngomong renungkan firman Allah siang dan malam. Supaya apa? Supaya firman itu terngiang-ngiang, melayang-layang terus di dalam benak kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam spirit kita, dalam jiwa kita. Roh Allah melayang-layang atas hidup kita. Roh Allah terus mendominasi di dalam hidup kita.
Waktu saudara mendengarkan firman Tuhan seperti ini, Anda arahkan pikiran saudara, hati saudara untuk mendengar firman Tuhan. Saya percaya yang sedang Anda terima adalah rema firman Tuhan, impartasi pengurapan Tuhan. Ini roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke? Kalau itu terus yang terjadi, kita mengalami kepenuhan roh Allah. Hidup kita penuh dengan roh Allah. Hidup saudara penuh dengan hikmat Allah. Kalau yang memenuhi pikiran saudara itu hikmat Allah, maka apa yang sekarang terlalu susah buat saudara, yang susah akan jadi mudah. Yang tadinya nggak masuk akal, tadinya gimana ya caranya? Tadinya sampai hari ini saudara mungkin masih stagnasi, terus mandek di sini, mau maju nggak bisa-bisa. Tapi kalau hikmat Allah datang memenuhi hidup saudara, hikmat itu akan membuat saudara mengalami breakthrough, terobosan dari satu ke level berikutnya, dan kemuliaan Allah yang lebih besar akan dinyatakan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya orang kalau mengalami kepenuhan roh Allah, hidupnya berubah. Sama seperti murid-murid Yesus. Pada waktu murid-murid Yesus ikut sama Yesus, sudah ikut Yesus kemana-mana, tapi hidupnya masih nggak punya kuasa. Ya, hidupnya sampai-sampai Tuhan Yesus sering menegur murid-muridnya, kalau imannya mereka kecil, ditegur terus. Tapi murid-murid yang sama, ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, terus kemudian bangkit kembali pada hari yang ketiga, terus disuruh menunggu, dan di hari Pentakosta mereka terima kepenuhan roh Allah. Mereka terima kepenuhan Roh Kudus. Masing-masing di atas kepala murid-murid Yesus ada lidah-lidah api, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Mereka mengalami kepenuhan roh Allah, tiba-tiba hidupnya berubah. Doanya yang tadinya kering, nggak pernah ada mujizat. Sekarang orang yang sama, doanya sama, kalimatnya sama, tapi kuasanya berbeda. Mujizat terjadi. Mereka doa sama si sakit disembuhkan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Bahkan yang mati bisa bangkit kembali dari kematian. Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Coba Anda bayangkan baik-baik. Orangnya sama, muridnya Yesus sama. Kelompok yang sama, tapi belum dipenuhi Roh Kudus, kering. Tapi begitu roh Allah melayang-layang, roh Allah mendominasi, memenuhi hidup mereka, maka perkara-perkara besar mulai terjadi dalam hidup mereka. Hari ini saya berdoa, yang mengisi hidup saudara bukan yang lainnya. Yang mengisi hidup saudara adalah roh Allah, hikmatnya, firmannya, kuasanya, kasihnya, pengurapannya mengalir dalam hidup saudara. Itu yang akan mendatangkan terobosan dan kemenangan besar terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Sayangnya saudaraku, sebagian orang bukan mengisi dirinya dengan kepenuhan roh Allah. Tapi sebagian dari kita menghabiskan waktu kita banyak nonton infotainment. Oke, banyak baca berita. Beritanya apa? Pembunuhan. Oke, pemerkosaan. Apalagi ibu-ibu sukanya baca apa? Ngelihat sinetron, baca novel-novel isinya perselingkuhan. Cinta segitiga. Makanya seringkali sudah baca gitu terus berpikir sendiri, jangan-jangan suamiku juga selingkuh. Akhirnya takut, akhirnya khawatir. Kenapa? Karena bukan roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Sinetron, infotainment yang memenuhi, mendominasi pikiran dan hati kita. Itu sebabnya hidup kita jadi kering. Itu sebabnya banyak orang Kristen tidak punya kuasa. Karena bukan roh Allah yang memenuhi. Bukan hikmat Allah, tapi hikmat dunia, pemikiran dunia. Hasilnya ketakutan, hasilnya kekhawatiran, hasilnya kita nggak happy, nggak bahagia dalam hidup kita. Hasilnya kita terus-menerus malah mudah tergoda dan jatuh di dalam dosa. Karena yang kita izinkan memenuhi diri kita bukan roh Allah, tapi yang lain. Sebagian lagi saudaraku menghabiskan waktunya hanya santai-santai, duduk-duduk, gosip-gosip. Oke, jadi nggak ngisi hidupnya dengan apa-apa, kosong. Makanya seperti waktu dunia diciptakan, kalau roh Allah belum melayang-layang di atas permukaan air, bumi belum berbentuk, selamanya tidak berbentuk. Gelap tetap gelap. Tapi hari ini saya berdoa, firman Tuhan akan masuk dalam hidup saudara.
Mulai hari ini saya berdoa yang memenuhi hidup saudara ada Roh Allah sendiri. Kita semakin berkurang, Allah semakin bertambah, hikmatnya semakin bertambah, firman-Nya semakin bertambah, pengurapannya semakin bertambah, kuasanya semakin bertambah dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau saudara perhatikan tentang Tuhan Yesus sendiri, saudaraku, Tuhan Yesus suatu kali bersama dengan murid-muridnya ada di satu danau dan kemudian angin taufan datang. Ya, masih ingat kisah itu? Sampai perahunya hampir tenggelam. Tapi Tuhan Yesus malah tidur santai. Murid-muridnya panik dan ketakutan datang membangunkan dia. Guru, kita mau tenggelam. Mereka minta tolong dan Tuhan Yesus bangkit. Kemudian Tuhan Yesus menghardik angin taufan ini. Kamu tenanglah, diamlah. Alkitab mencatat sekonyong-konyong angin itu langsung tenang. Langsung diam. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Kenapa? Karena Yesus yang ngomong. Yesus yang berkata-kata. Yesus yang kepenuhan dengan Roh Allah. Kalau saudara dan saya belum kepenuhan dengan Roh Allah, kita cuma baca kisah itu dan kita perhatikan kalimatnya, caranya Yesus meneduhkan angin taufan gimana. Terus kita ikuti persis sama. Kalimatnya boleh sama, intonasinya boleh sama, tapi kalau kepenuhan Roh Allahnya berbeda, dampaknya juga akan berbeda. Jadi yang memenuhi kita itu menentukan kita jadi siapa. Yang memenuhi kita bukan Roh Allah, maka yang akan menonjol dalam hidup kita, kedagingan kita, manusia jasmani kita. Tapi kalau yang memenuhi diri kita, yang dominan mengisi diri kita adalah Roh Allah, maka yang akan bangkit dalam hidup kita adalah manusia roh kita. Dan kalau manusia roh yang bangkit, itu ada wibawa ilahi dari Tuhan, ada otoritas, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Jangan heran doa yang sama yang Anda ucapkan tapi tidak pernah ada mujizatnya, yang Anda sudah perkatakan nggak pernah ada terobosannya, tapi dengan kepenuhan Roh Allah itu, doa yang sama akan menghasilkan mujizat besar dalam hidup saudara. Jadi hari ini kalau saudara mau doa saudara menghasilkan mujizat, pastikan doa dalam Roh. Pastikan alami kepenuhan Roh Kudus. Saya berdoa sementara firman Tuhan ini disampaikan, saudara terus buka hati saudara sehingga kepenuhan Roh terus terjadi, kepenuhan firman Allah terus terjadi, kepenuhan pengurapan hadirat Tuhan terus mengalir dalam hidup saudara. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, yang kedua yaitu doa dalam kebenaran. Karena tadi kita sudah belajar bahwa doa yang menghasilkan mujizat adalah doa dalam Roh dan kebenaran. Jadi kita akan bicara tentang doa dalam kebenaran. Apa artinya? Ini bicara tentang menggunakan kuasa perkataan. Karena kebenaran itu bicara tentang firman. Jadi kalau doa dalam Roh, doa dalam kebenaran, kebenaran itu firman, firman itu perkataan Allah. Maka artinya kita berdoa dengan menggunakan kuasa perkataan firman Allah. Tahu nggak saudara bahwa tadi kita sudah belajar, untuk mendapatkan kuasa itu kita perlu mengalami kepenuhan Roh. Kepenuhan Roh Allah itu untuk mendapatkan kuasa, mengakses kuasa. Supaya yang tadinya powerless jadi powerful. Tadinya doanya kering, nggak ada powernya, tapi sekarang ada kuasa yang menyertai hidup kita. Jadi kita harus mengalami kepenuhan Roh. Tapi kalau kuasanya sudah kita terima, powernya sudah kita dapat, untuk melepaskan kuasa tersebut, kuncinya adalah berkata-kata. Makanya waktu Anda pelajari di kitab Kejadian, saudara akan temukan bahwa pada mulanya Allah, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, tapi tetap belum terjadi apa-apa. Bumi masih gelap. Bumi masih belum berbentuk. Hanya ketika Allah mulai berfirman, jadilah terang. Alkitab mencatat, maka terang itu jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, tumbuhan jadi. Jadilah burung di udara, maka burung di udara jadi. Jadi semuanya itu mulai terjadi. Kuasanya dilepaskan sehingga membuat yang tidak ada jadi ada. Itu terjadi ketika Allah berfirman. Allah berkata-kata.
Nah, saya mau ngomong begini sama saudara. Kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Boleh katakan amin, saudaraku. Artinya dalam batasan tertentu sama seperti perkataan Allah itu punya kuasa. Demikian pula perkataan saudara dan saya juga punya kuasa. Saya mau ulangi sekali lagi supaya kita sungguh-sungguh menyadari. Perkataan kita punya kuasa. Oke, bahkan sudah pernah ada yang mengadakan percobaan. Yang ngadain percobaan bukan orang Kristen lagi. Ya, saya pernah ceritakan sama saudara. Jadi ada 2 toples diisi dengan nasi yang sudah ditanah. Nasinya sama, diproses sama, ditanah sama, tapi dibedakan di 2 toples ini, saudaraku. Terus kemudian di toples yang pertama dipisahkan sama yang kedua. Setiap hari orang ini ngomong, ilmuwan ini ngomong sama nasi itu. Ya, nasi kamu baik, kamu awet, kamu indah. Tiap hari, konsisten, terus menerus dia ngomong sama nasi itu. Kamu baik, kamu awet, kamu indah. Demikian pula sama toples yang kedua, nasi yang sama, tapi dia ngomong perkataan yang sebaliknya. Kamu rusak. Kamu busuk, kamu jelek. Saudaraku, itu dia lakukan terus menerus, konsisten. Berhari-hari bahkan sekian minggu. Saudara tahu nggak setelah sekian waktu apa yang terjadi? Ini nasinya sama, cuma bedanya dikatainya berbeda. Yang dikatakan perkataan yang positif, kamu baik, kamu indah, kamu awet. Itu nasinya jadi putih, jadi lumer, jadi baik. Tapi herannya nasi yang sama yang terus menerus dikatakan secara konsisten, kamu jelek, kamu rusak, kamu busuk. Itu benar-benar jadi rusak, jadi hitam, jadi keras. Coba Anda bayangkan, ini nasi yang sama terus dikasih perkataan. Dan ini yang ngomong bukan orang Kristen. Yang melakukan uji coba ini ilmuwan yang bukan percaya sama Yesus. Mereka pokok ngomong aja. Saya mau ngomong sama saudara, perkataan Anda punya kuasa. Anda sudah sadari atau Anda belum sadari, tapi perkataan saudara punya kuasa. Jadi coba Anda renungkan baik-baik. Nasi saja kita ngomong terus-menerus seperti itu bisa punya dampak yang berbeda, tergantung perkataan kita. Terlebih lagi kalau para orang tua di tempat ini, perkataan saudara setiap hari kepada anak saudara itu menentukan nanti anak saudara jadi seperti apa. Benar? Karena ada orang tua yang berkata kepada anaknya, anak bandel, dasar anak kurang ajar, anak setan. Anaknya setan, emangnya bapaknya siapa, saudaraku? Ya, kita pikir mungkin memang dia keterlaluan, makanya kita jengkel, kita marah, kita emosi. Tapi dengarkan baik-baik, waktu kita ucapkan perkataan itu, kita pikir kita cuma ngomong, karena kita jengkel kita ngomong. Tapi sementara kita ngomong, sadar atau tidak sadar, ada kuasa yang kita lepaskan. Oke, yang membuat yang bandel tambah bandel, tambah kurang ajar, tambah nggak karu-karuan. Nggak ada anak jadi baik ketika dikasih tahu seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita ngomong gitu, perkataan kita meneguhkan dia tambah bandel, tambah jengkel, membentuk dia jadi seperti itu. Jadi gelap, jadi negatif. Hari ini saya mau ngomong sama orang tua di tempat ini. Sekalipun mungkin yang saudara lihat anak saudara begitu, tapi ubah anak saudara dengan perkataan saudara. Amin. Sekalipun sudah merasa aduh kok gimana, mulai rubah perkataan saudara. Katakan di dalam nama Yesus, anakku ini anak yang baik, ini anak yang diberkati Tuhan, anak yang cinta Tuhan, anak yang taat kepada orang tuanya, anak yang diurapi Tuhan, anak yang akan dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Waktu Anda lakukan itu, sebenarnya Anda sedang mengubah hidup anak saudara jadi pribadi yang luar biasa. Anda sedang memberkati masa depannya jadi pribadi yang luar biasa. Banyak orang tua nggak sadar merusak masa depan anaknya sendiri, merusak hidup anaknya sendiri dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif. Nah, saya juga perlu ngomong sama saudara, kalau Anda jadi anak yang orang tua saudara terus-menerus ngomong seperti itu gimana? Karena sekarang Anda di posisi anak yang ngomong begitu adalah orang tua.
Boleh orang tua ngomong begitu sama saudara, dan mungkin saudara tidak bisa menghentikan dia ngomong begitu sama saudara. Tapi saudara setiap pagi doa sama Tuhan, dan Anda katakan, aku orang yang diberkati oleh Tuhan, aku anak yang diberkati oleh Tuhan, aku punya Tuhan yang sanggup mengubah hidupku. Hidupku tidak ditentukan oleh manusia, hidupku ditentukan oleh Tuhan yang punya masa depan yang gilang gemilang dalam hidupku. Amin. Kalau Anda gunakan kuasa perkataan juga lebih powerful. Yang negatif akan dipatahkan, yang positif akan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Jadi gunakan perkataan saudara bukan untuk menjelaskan situasi saudara. Gunakan perkataan saudara untuk mengubah hidup saudara. Untuk memberkati hidup saudara. Para pengusaha di tempat ini. Kadang-kadang saya ketemu sama pengusaha atau pengusaha ketemu pengusaha, tanya gimana bisnis, gimana kerjaan. Seringkali yang keluar dari mulutnya, sepi, berat, susah. Jadi setiap kali ketemu lagi sama teman ngobrol lagi, gimana bisnis? Temanya sama, sepi, berat, susah. Kita pikir kita menjelaskan situasi kita. Tapi mari saya beritahu saudara, tanpa Anda sadari kita ngomong sepi, kuasa kesepian datang saudaraku. Sama seperti nasi tadi, ya dikasih tahu kamu rusak, kamu jelek, kamu busuk. Cuma ngomong, tapi sebenarnya ada kuasa yang mengalir di situ. Ibaratnya saudara, bisnis saudara, toko saudara, usaha Anda itu seperti kayak nasi dalam toples. Anda ngomong sepi, berat, susah. Jangan heran yang sepi tambah sepi, yang berat tambah berat, susah tambah lebih susah lagi. Hari ini rubah perkataan saudara. Mulai hari katakan dengan iman di dalam nama Yesus. Pekerjaanku ini diberkati oleh Tuhan. Aku orang yang diberkati Tuhan. Tanganku ini tangan yang diberkati, diurapi Tuhan. Apa saja yang aku perbuat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Aku ini pemenang, bahkan aku lebih dari pemenang. Tepuk tangannya lebih meriah buat Tuhan kita. Mungkin sudah ngomong begini sama saya, kok rasanya ngomongnya kayalan ya? Kenyataannya memang sepi kok, masa suruh ngayal, suruh ngarang cerita? Oh bukan, Anda bukan mengkhayal, Anda bukan mengarang cerita. Anda sedang menggunakan kuasa perkataan, membuat dan memberkati pekerjaan saudara, sehingga diberkati oleh Tuhan. Ini namanya saudara sedang berjuang, namanya orang berjuang. Doa saudara hanya penuh dengan kuasa kalau saudara tahu bagaimana menggunakan kuasa perkataan di dalam doa saudara. Oke, dalam kesehatan juga sama. Berapa banyak orang ngomong begini, aduh aku ini sakit-sakitan, sedikit-sedikit capek, aduh aku sudah tua, sudah aku pensiun aja, yang muda-muda aja. Saya sering kali ketemu sama seperti itu. Saya ngomong sama saudara, tanpa kita sadari, kita memotong potensi kita sendiri, kita memotong stamina kita sendiri, kita memotong tenaga kita sendiri. Anda coba perhatikan, orang-orang yang perkataannya berbeda, sekalipun umurnya sudah tua, tapi perkataannya, aku masih seger kok, aku masih kuat, aku gak mau kalah sama yang muda-muda. Justru yang punya perkataan itu, punya tenaga lebih besar, punya stamina lebih besar. Yang muda-muda baru sebentar sudah capek, dia sudah terus maju seolah-olah tidak ada habisnya. Kenapa? Karena perkataannya memberikan kekuatan yang ekstra di dalam kehidupannya. Jadi hari ini saya ngomong sama saudara, berkati tubuh saudara, kesehatan saudara dengan perkataan Anda. Anda harus ngerti tubuh kita sama seperti nasi tadi. Anda pilih mana? Ngomong rusak, jelek, busuk, atau Anda ngomong indah, baik, awet. Anda pilih ngomong sama tubuh saudara, sakit-sakitan, sudah nggak kuat, pensiun saja, atau segar, diberkati oleh Tuhan, punya kekuatan ekstra, stamina yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi sekali lagi, perkataan kita punya kuasa. Boleh katakan amin, saudaraku. Pertanyaannya sekarang, bagaimana berdoa dengan menggunakan kuasa perkataan? Nah ini penting. Bagaimana prinsip berdoa menggunakan kuasa perkataan? Kalau perkataan punya kuasa, gimana cara pakai itu dalam berdoa? Nomor satu, konsisten terus menerus.
Konsisten terus menerus. Ini kunci. Tadi saya juga sudah katakan berulang kali sama saudara. Bahkan di percobaan tentang nasi dalam toples itu, jadi seperti itu karena ilmuwannya atau siapa saja ada boleh praktek di rumah, hasilnya sama. Ya, gereja kita juga pernah mempraktekkan itu, hasilnya juga sama. Oke, jadi dia konsisten terus menerus setiap hari ngomong sama nasi itu. Kamu baik, kamu indah, kamu awet. Karena konsisten terus menerus, kuasanya terus menerus dilepaskan, diteguhkan, dilepaskan, diteguhkan. Maka yang akhirnya enggak ada, jadi ada. Akhirnya kuasa itu dilepaskan dan mujizat terjadi. Saudara, kalau mau mengalami kesembuhan, Anda mesti konsisten terus menerus. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Konsisten terus menerus. Banyak orang punya ide yang salah tentang doa. Banyak orang berpikir tentang doa itu adalah sekali gebrak atau satu kali event, datang ke gereja, didoakan hamba Tuhan yang diurapi. Kalau enggak terjadi kesembuhan, waduh doanya enggak manjur. Saya ngomong sama saudara, Anda salah. Doa itu adalah gaya hidup. Doa itu konsisten terus menerus. Maka saudara akan melihat kuasa doa dilepaskan di sana. Harus. Jadi doa itu jadi gaya hidup. Setiap pagi waktu saudara bangun, kenapa saudara harus berdoa? Karena setiap hari Anda perlu memberkati anak-anak saudara. Anda perlu memberkati keluarga saudara. Anda perlu memberkati pekerjaan saudara. Anda perlu memberkati masa depan saudara. Anda perlu memberkati kehidupan rohani saudara. Pelayanan saudara. Itu Anda lakukan sejak awal Anda bangun tidur. Anda lakukan itu. Anda memberkati. Itu bekerja dalam roh. Harus konsisten terus menerus. Itu cara mengerjakan mujizat. Sehingga kesembuhan yang belum ada sekarang, Anda konsisten terus menerus. Kesembuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Pemulihan akan terjadi dalam pernikahan saudara. Kegagalan Anda akan dirubahkan menjadi keberhasilan. Oke, harus apa? Konsisten terus menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, mengatakan dengan cara yang benar. Jadi berdoa dengan perkataan yang benar. Maksudnya gimana? Kita baca Markus 11 ayat yang ke-24. Karena itu, aku berkata kepadamu, ini Yesus yang ngomong. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu apa? Telah menerimanya. Boleh lihat ke sini dulu? Jadi Yesus ngajarinya kalau doa begini. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Doanya kapan? Sekarang. Kamu minta, kamu doakan. Ya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kata telah ini berarti sekarang atau masa lalu? Masa lalu, telah. Itu masa lalu. Masa lampau, oke? Berdoanya sekarang, tapi percayalah bahwa kamu apa? Telah menerimanya. Yesus ngajarin kalau doa, sekarang doa, maka saudara harus percaya yang engkau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Nah, kita lihat apa hasilnya. Kata Yesus begini, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Akan itu berarti sudah atau nanti? Nanti. Jadi kalau sekarang Anda doa, setiap kali saudara datang kepada Tuhan di dalam doa, di hati saudara, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Dengarkan baik-baik. Anda bukan akan diberkati, Anda sudah diberkati. Anda memang orang-orang yang diberkati. Anda bukan akan disembuhkan, saudara sudah terima kesembuhan. Keluarga saudara bukan akan dipertobatkan, keluarga saudara sudah dipertobatkan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Pemulihan sudah terjadi. Yesus ngomong caranya doa. Kalau kamu doa percayalah telah menerima. Maka kamu akan menerima. Ini rumusnya. Kalau doa sekarang percayanya sudah, maka kamu akan. Yesus gak pernah ngajarin kalau kamu berdoa percayalah kamu akan menerimanya. Nah kalau rumusnya beda hasilnya ya lain. Oke, kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau tambah diganti kurang 1 kurang 1 gak bisa jadi 2.
Banyak orang gak pernah menerima mujizat, gak pernah terima jawaban doa karena salah berdoa. Yesus ngomongnya, kalau kamu doa, percayalah kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Wow, jangan-jangan selama ini Anda selalu berdoa, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu supaya saya sembuh. Tuhan berkati saya supaya saya dapat promosi. Jadi seolah-olah promosi masih di depan kita, kesembuhan masih di depan kita, mujizat masih di depan kita. Yesus ngajarinya, kalau kamu berdoa percaya, kamu sudah menerimanya. Haleluya. Hari ini coba praktek dulu dalam hati saudara. Dalam nama Yesus, aku sudah terima kesembuhan, aku terima mujizat, keluargaku sudah dipulihkan, aku orang yang berhasil, aku pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang percaya sudah menerima, tepuk tangannya yang paling meriah, katakan amin. Amin. Percayalah kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Ada satu jemaat kita, sekian waktu yang lalu kecelakaan. Kakinya patah, tangan patah, jarinya. Saudaraku terus harus dioperasi. Setelah dioperasi, selesai semuanya. Entah kenapa, mungkin ada yang salah dengan syarafnya. Jadi jempol kaki kanannya itu kayak ketarik. Jadi nggak bisa bergerak. Terus jempolnya ini kayak masuk ke dalam. Ketarik ya ke bawah. Dan ini nggak bisa diluruskan normal seperti biasanya. Akibatnya dia susah sekali pakai sandal, susah sekali pakai sepatu. Dia aktivitas sangat terganggu dan terhalang sekali. Tapi dia doa. Dia tanya sama dokter. Dokter yang mengoperasi dia ngomong, nggak bisa sembuh, harus operasi lagi. Dia sedih. Dia sudah banyak bekas-bekas operasi, masa sekarang harus operasi lagi. Dia nggak mau. Akhirnya dia berdoa. Dia juga ikut fisioterapi. Terus dia pergi ke dokter spesialis syaraf dan lain sebagainya. Tapi nggak ada yang kejelasan, nggak ada yang membantu dia, nggak ada yang memberikan jalan keluar yang pasti bahwa dia bisa sembuh, bahwa jempolnya bisa lurus lagi. Terus dia doa, dia terima firman Tuhan ini, dia mulai doa, dia berdoa, dia doa dengan konsisten, dia doa terus menerus. Sampai suatu kali dia di gereja, dia dengar firman Tuhan dan dia tiba-tiba dibukakan. Kalau doa, itu jangan hanya doa untuk diri sendiri, kepentingan kita saja. Kalau berdoa, doa juga untuk kepentingan Tuhan. Jadi dia berubah doanya. Tadinya kalau doa dia ngomong, Tuhan sembuhkan jempol saya. Oke, sekarang dia rubah. Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya mau pakai tangan saya melayani Tuhan. Kaki saya untuk melayani Tuhan. Tuhan, sembuhkan jempol saya mau melayani Tuhan. Saya percaya, saya terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Saudaraku, dia doa itu tiap hari, dia doa. Ada nggak perbedaan dari doanya ini? Tadinya doa cuma diri sendiri. Sekarang doa ada kepentingan Tuhan. Dia mau melayani Tuhan. Dia mau menyenangkan hati Tuhan. Dia mau disembuhkan supaya kakinya bisa dipakai melayani Tuhan. Dan dia doa konsisten terus menerus. Dia percaya dia sudah menerimanya. Dan dia bersaksi. Berapa waktu yang lalu saya terima kesaksiannya. Mujizat terjadi. 2 bulan dia berdoa saudaraku. Dengan cara yang ajaib. Kakinya yang dokter ngomong nggak bisa sembuh. Jempolnya yang nggak bisa sembuh. Itu bisa lurus sendiri karena kuasa Allah bekerja dengan nyata ketika kita berdoa. Doa itu nyata kuasanya. Amin. Jadi hari ini saya ajak saudara pakai kuasa perkataan ketika saudara berdoa. Karena ada kuasa yang nyata di situ. Yang ketiga, perkatakan dengan iman. Kita baca Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kalimat terakhir Anda perhatikan. Doa orang yang benar bila dengan apa? Yakin. Yakin itu percaya. Percaya itu iman. Bila dengan iman, dengan percaya, dengan yakin didoakan, Alkitab ngomong, sangat besar
kuasanya. Boleh lihat ke depan sini. Masih ingat percobaan tadi? Percobaan tadi bahkan bukan orang Kristen. Dia bahkan sedang uji coba. Ini uji coba. Oke, tanpa iman. Dia cukup ngomong aja, konsisten terus menerus. Terus menerus. Itu saja sudah punya kuasa. Saya mau ngomong begini, Anda terus berkata-kata secara konsisten aja, perkataan itu sendiri sudah punya kuasa, tapi kuasanya tipis. Nah tadi kita baca ayat ini, ada satu rahasia yang luar biasa Tuhan ajarkan sama kita. Kalau kamu berdoa, doa orang benar yang bila dengan apa? Yakin. Jadi perkataannya konsistennya terus menerus. Tapi sekarang ditambah yakin. Disuntik dengan iman, ditambahin dengan percaya. Perkataan saja sudah punya kuasa, sekarang ditambahi iman. Kita mau begini, sangat besar kuasanya. Itu iman. Iman itu membuat kuasa perkataan kita yang kecil jadi sangat besar kuasanya. Kalau kita nggak pakai iman, kita doa tanpa iman, mungkin ada kuasanya. Karena perkataan terus-menerus, konsisten. Ya, tapi tipis kuasanya. Sedangkan yang jadi penghalang kita ibaratnya tembok Yeriko yang besar, yang sangat kokoh, yang kuat sekali. Kita pakainya kuasa kecil, makanya nggak pernah nembus. Makanya nggak pernah ada mujizat yang terjadi. Tapi kalau saudara tambahkan iman, Anda tidak sekedar berdoa, Anda percaya, Anda yakin, Anda tambahkan iman, maka tadinya tipis, kuasanya sekarang jadi tebal. Tadinya kecil, sekarang doa saudara sangat besar kuasanya. Tembok Yeriko setebal dan sekuat apapun akan dirobohkan, akan diruntuhkan. Mujizat akan terjadi, pertobatan akan terjadi, pemulihan akan terjadi, berkat akan dicurahkan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang lebih meriah buat Tuhan kita. Amin. Sangat besar kuasanya. Jadi kita butuh iman. Kita butuh percaya. Saat saudara dalam keadaan terdesak dan Anda berdoa, Anda butuh percaya. Percaya atau iman itu bukan terjadi enggak ya mujizat, terjadi enggak ya mujizat. Iman itu Anda butuh punya supaya mujizat terjadi. Kalau tanpa iman memang enggak ada harapan mujizat terjadi. Tapi kalau ditambah iman, yang harusnya enggak ada jadi ada. Harusnya nggak bisa jadi bisa, karena waktu Anda percaya kuasanya berlipat kali ganda, perkataan kita berlipat kali ganda powernya, sehingga mujizat terjadi. Ini doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ada satu jemaat kita juga, suami istri, menikah sekian lama belum juga dapat anak. Mereka bergumul, terus mereka ke dokter periksa. Tapi ketika mereka periksa, mereka kaget dengan perkataan dokter, diagnosa dokter. Ya karena sekarang mereka diperhadapkan pada masalah yang baru yang tadinya mereka nggak tahu. Jadi sekarang pergumulannya bukan soal anak lagi. Karena mereka harus menghadapi pergumulan yang jelas ada di depan mata mereka. Yaitu saluran telurnya, istrinya, saudaraku, itu mengalami penyumbatan dan infeksi. Dokter ngomong ini harus operasi, laparoskopi. Ya kalau sampai benar, maka saluran sel telurnya harus diangkat. Dia kerinduannya mau punya anak. Tapi kalau sekarang malah saluran sel telurnya harus diangkat. Waduh, down sekali. Puji Tuhan suaminya tetap kuat. Meneguhkan dia, jangan putus asa. Tetap percaya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu enggak mudah buat dia. Dan dia karena nggak percaya, dia cari second opinion, dia ke dokter lain. Bukan cuma 2 dokter, 3 dokter, dia pergi ke berapa dokter. Tapi semua dokter ngomong sama, nggak bisa, ini harus laparoskopi, harus operasi. Dan nanti kalau ini harus diangkat. Saudaraku, dia di rumah, dia doa. Dia ngomongnya begini, Tuhan aku percaya Engkau yang menciptakan surga dan bumi, Engkau yang menciptakan manusia, Engkau yang menciptakan organ-organ tubuh manusia.
Dan aku percaya engkau sanggup memberikan organ tubuh yang baru. Sekalipun ada masalah, dokter ngomong ada masalah, tapi aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berikan organ tubuh yang baru. Hari H, dia harus operasi, dilakukan tindakan, selesai. Dokter ngomong gini, heran. Padahal jelas, itu kan sudah dikonfirmasi sama beberapa dokter. Sama, dokter ngomong gini, ternyata tidak lagi ditemukan ada pembengkakan, infeksi, penyumbatan. Sudah beres semuanya. Cuma perlengketan sedikit, itu pun sudah dicuci bersih. Saya ngomong sama saudara, ketika dia berdoa, kuasa Allah bekerja, organ tubuhnya dibaharui, kesembuhan terjadi. Tepuk tangannya yang paling meriah karena doa orang benar. Yang bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Anda mulai berdoa. Anda berdoa yang sudah lama nggak berdoa, hari ini saya tantang, bangkit kembali di dalam doa. Dan alami kuasa doa. Kalau selama ini saudara salah berdoa sehingga Anda tidak mengalami kuasa Tuhan, hari ini, selama bulan ini kita belajar tentang bagaimana doa yang menghasilkan mujizat. Ya semua itu ibaratnya sudah punya handphone yang canggih. Tapi kalau gunainnya salah ya nggak bisa kepakai juga. Hanya kalau sudah tahu bagaimana menggunakan dengan benar, maka handphone itu bisa sangat berguna buat saudara. Sama halnya dengan doa. Doa itu very powerful. Sangat berkuasa. Tapi kalau salah, namanya juga salah. Gimana? Mau ada hasilnya, mau ada mujizatnya. Hari ini mari kita belajar berdoa yang menghasilkan mujizat. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Yang terakhir, yang keempat. Gunakan ayat firman Allah. Karena perkataan kita sendiri itu sudah punya kuasa. Apalagi kalau sudah pakai firman, ayat firman. Firman itu perkataan Allah. Perkataan Allah itu super, saudaraku. Kalau Anda pakai perkataan sendiri sudah punya kuasa, tapi saudara pakai firman ketika engkau berdoa, itu dahsyat kuasa yang akan bekerja dalam hidup saudara. Kita baca Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan apa? Kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sampai di situ. Boleh lihat ke depan sini? Ini kita masuk bagian akhir yang penting sekali. Tadi ayat ini mengibaratkan firman itu seperti kayak pedang. Ini pedang roh. Pedang firman Allah. Dan Alkitab menjelaskan, firman Allah itu hidup. Jadi Anda harus sadar, kalau saudara berdoa menggunakan firman, Anda nggak cuma sekedar Tuhan sembuhkan aku. Tapi saudara pakai firman. Makanya baca firman, gali firman. Terima firman, jadi rema dalam hidup saudara. Sehingga Anda bisa pakai firman itu. Katakanlah, oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Waktu saudara berdoa, memerangi sakit penyakit dengan pakai ayat itu. Oleh bilur-bilurnya, sakit penyakit saya sudah disembuhkan. Itu kita doa dengan firman. Sebenarnya yang terjadi karena firman itu seperti pedang. Yang keluar dari diri kita itu kayak pedang. Dan pedang ini firman Tuhan ngomong gini, ini hidup. Dan ini kuat. Sangat powerful. Dan dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Artinya nggak peduli yang di situ penyakit kanker kah, migren kah, mah kah, saya mau ngomong sama saudara, akan dibabat habis dengan pedang firman Allah, akan dihancurkan dan kesembuhan akan terjadi dalam tubuh saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda bayangin saja, tanpa firman, ilmuwan tadi uji coba sama nasi itu ngomongin terus gitu aja. Sudah ada powernya. Mulai hari ini kalau sudah pakai firman harus ngerti, yang keluar, yang kau ucapkan, yang bermanifestasi muncul dari diri saudara, itu pedang firman. Dan itu yang akan bekerja. Kalau engkau sedang berjuang, berdoa untuk keselamatan seisi keluargamu, saudara berdoa itu, jangan cuma Tuhan selamatkan keluargaku, tapi Anda pakai firman. Saudara katakan,
bahwa janji firman Tuhan, satu orang diselamatkan dalam nama Yesus, seisi keluargaku diselamatkan, orang tuaku diselamatkan, anak-anakku diselamatkan, keluarga besarku diselamatkan. Waktu saudara katakan seperti itu, Anda harus tahu yang sedang terjadi dalam alam roh. Anda nggak ngelihat dengan mata jasmani. Tapi dalam alam roh, pedang firman itu muncul. Dan dia akan memerangi roh-roh jahat di udara. Dia akan menghancurkan penghulu-penghulu di udara yang selama ini membutakan mata rohani mereka, menghalangi pertobatan mereka. Itu akan dihancurkan, dipatahkan. Kalau sudah seperti itu, pertobatan akan terjadi satu persatu. Orang tua saudara bertobat, anak-anak saudara bertobat, keluarga saudara dilawat oleh Tuhan, seisi keluarga saudara diselamatkan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi berdoa dengan firman itu punya kuasa. Hari ini pakai kuasa itu. Saya yakin akan terjadi mujizat-mujizat yang besar dalam hidup saudara. Amin, amin, amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman.